Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Koruptor dibela mati-matian, Anies Baswedan di kasusnya Tom Lembong, yang mana Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara. Anies sungguh tidak puas, bahkan Anies bilang ini dikriminalisasi. Apapun langkah Tom Lembong akan didukung oleh Anies Baswedan. Inilah yang namanya koruptor dibela mati-matian. Berbanding terbalik di saat Anies pada masa kampanye, lupa nampaknya Anies ini ya, itulah jejak digital tuh nggak gampang dihilangin. Padahal pada saat masa kampanye Anies Baswedan sendiri yang bilang ya, miskinkan koruptor. Nanti kita lihat videonya ya. Dan juga bagi kalian masih merasa tidak puas, khususnya anak abah nih, dengerin juga penjelasan dari Profesor Mahfud MD. Kenapa Tom Lembong itu bisa jadi tersangka, bisa divonis 4,5 tahun penjara, padahal tidak terima duit sama sekali. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? Apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Luar biasa kecewanya Anies Baswedan kan? Nih kita putar nih jejak digital Anies Baswedan yang katanya miskinkan para koruptor, berbalik ya. Berbalik 180 derajat dengan apa yang telah dilakukan Anies di kasusnya Tom Lembong ini. Wih, digenggamnya Tom Lembong ya tangannya. Nih kita saksikan videonya ya, jejak digital Anies. Nih, mana anak abah? Saksikan video ini ya. Apa bacanya ini? Apa bacanya sekali lagi? Sekali lagi. Negeri ini dirusak oleh para koruptor. Betul. Negeri ini dirusak oleh orang-orang yang culas. Betul. Akankah didiamkan? Akankah diteruskan? Perlunya apa? Yang keras. Yang keras. Sekali lagi. Saudara-saudara sekalian, para koruptor telah membuat hidup jutaan orang sengsara. Karena itu sudah saatnya mereka-mereka yang tak bermasalah dikembalikan untuk memimpin KPK. Wes, udah ada kan videonya? Jejak digital nggak gampang dihilang kan? Mana nih anak abah? Mana pembelaan kalian? Oke, Anies Baswedan itu dengan Tom Lembong teman baik, sahabat karib. Di mata Anies, Tom Lembong itu baik ya. Tetapi alangkah baiknya ya, yang namanya teman tersandung kasus ya, doakan aja yang baik-baik, support Tom Lembong agar bisa jalani proses yang sedang berjalan. Pokoknya doakan yang terbaik untuk Tom Lembong. Gitu aja, sebatas wajarnya aja. Nggak seharusnya ini bilang kasus Tom Lembong ini dikriminalisasi, hana ini, hana itu ya kan? Nih buktinya nih, ada nih videonya Anies Baswedan. Wajar-wajar aja lah, yang namanya teman tersandung kasus, kita doakan yang baik-baik untuk teman tersebut. Bagaimanapun itu teman kita ya. Untuk Anies ini kalau menurut saya nih ya, bukan berarti kita bela mati-matian. Apalagi Anies Baswedan ini mantan gubernur, mantan pejabat. Bisa-bisanya belain koruptor. Nah, kita dengerin nih penjelasan dari Profesor Mahfud MD. Kenapa Tom Lembong ini bisa jadi tersangka dan divonis 4,5 tahun penjara, padahal si Tom ini nggak terima aliran dana ya. Langsung kita putar videonya. Yang masyarakat mengatakan itu Tom Lembong nggak ada korupsinya karena tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Nggak bisa. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana.
rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain, termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi. Unsur pertama terpenuhi. Unsur kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditentukan. Dan tentu lalu dihitung kerugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu tidak ada debat bahwa unsurnya nampaknya sudah terpenuhi. Untuk Tom Lembong itu jadi tersangka. Unsurnya terpenuhi untuk Tom Lembong itu jadi tersangka. Udah jelas ya, ini Profesor Mahfud MD nih ya, Profesor Mahfud MD yang bilang. Jadi ya bagi kalian yang juga merasa Tom Lembong itu dikriminalisasi, ini khususnya anak-anak abah ini ya, yang belain koruptor ya. Seperti saya bilang tadi, teman kita tersandung kasus, ya kita doakan yang baik-baik gitu aja. Jangan bilang dikriminalisasi, ya kan? Apalagi ini seorang Anies Baswedan pernah ngejabat, kok belain koruptor. Narasi yang perkembangan seperti itu. Memang buktinya Anies Baswedan sangat membela si Tom Lembong ya, sampai bilang dikriminalisasi. Aduh, gimana nih teman-teman? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Satu lagi, kalau Anies Baswedan jadi presiden, gimana ini ya? Lanjut kita ke video berikutnya. Tom Lembong divonis 4,5 tahun, denda 750 juta. Menarik? Enggak terlalu menarik. Yang menariknya itu karena ada seorang Anies Baswedan yang merasa nggak terima keluar-keluar di media, yang seolah-olah Tom Lembong ini dizolimi. Maklum lah, Anies Baswedan dan Tom Lembong itu kan CS ya, semasa pilpres pun mereka bareng-barengan kan. Yang anehnya, yang lucunya, pada saat pilpres, masih ingat saya kata-kata dari seorang Anies Baswedan akan memiskinkan koruptor. Tapi begitu ada temennya yang diponis 4,5 tahun, dia merasa nggak terima. Untuk sekelas mantan gubernur, untuk sekelas calon presiden ya, yang kalah ya, tidak mau tahu apa itu arti dari korupsi. Untung aja Anies Baswedan itu kalah. Kalau sampai menang, Anies Baswedan udah bahaya ini, mau jadi apa ini negara ini. Kacau. Jadi begini, saya jelasin ya, Tom Lembong itu bekerja untuk pemerintah. Pada saat itu dia memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk impor gula. Dia bekerja untuk pemerintah, tapi kenapa izin itu diberikan kepada swasta, tidak kepada perusahaan-perusahaan negara? Jadi perusahaan negara mengalami kerugian. Di situ letak kesalahannya. Yang namanya korupsi itu bukan hanya memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain juga termasuk dalam tindak pidana korupsi. Ya, sama seperti yang dinyatakan oleh Profesor Mahfud MD. Yes, like that. Understand? Lanjut guys. Tuh, dengerin itu. Masa sampai pada nggak paham sih? Bukan Anies Baswedan aja bukan, tapi banyak orang-orang lain di belakangnya seperti Rocky Gerung dan yang lain-lain. Oh iya. Banyak mereka yang nggak paham apa itu arti dari korupsi, dan untungnya barisan-barisan Anies Baswedan ini kemarin kalah di 2024, dan untungnya sekarang yang menang itu Bapak Prabowo Subianto. Kalau sampai Bapak Prabowo kalah, mau kayak gimana ini negara ini? Jadi nggak salah pilih saya pilih Prabowo Subianto. Sama kita bang. Lucu memang. Untuk sekelas korupsi aja dia nggak tahu. Jadi gini, saya kasih penjelasan yang lebih merakyatnya lah. Ada teman saya yang bekerja di agen pariwisata misalkan. Dia bekerja di agen pariwisata sebagai marketing. Dia digaji oleh perusahaan tersebut, dia makan dari situ, dia kasbon tiap minggu. Tapi begitu ada order ya, butuh 3 bus untuk Jakarta ke Bali. Tapi orderan tersebut diberikan kepada perusahaan pariwisata lain. Ya kan? Memperkaya perusahaan lain. Kalau komisi kan dari belakang, nggak ada yang tahu. Itu namanya korupsi. Tuh, dengerin tuh. Itu untuk yang lebih detailnya ya, seperti itu. Sama aja Tom Lembong juga berbuat seperti itu. Dia bekerja untuk pemerintahan, tapi izin diberikan kepada swasta. Terkecuali pada saat itu perusahaan negara tidak bisa membackup, baru diberikan kepada swasta. Coba di mana kata-kata yang salah, tulis dalam kolom komentar lah. Aneh ini. Untung ya Anies Baswedan kalah kemarin di 2024. Kalau sampai menang mau kayak apa ini negara ini? Untuk tidak pidana korupsi aja dia nggak paham. Jaga Kesatuan, NKRI harga mati. NKRI harga mati. Tuh, dengerin tuh ya. Mana anak-anak abah ya, yang dukung Tom Lembong, yang mendukung si abahnya ngebelain Tom Lembong. Jejak digital Anies Baswedan itu masih ada guys ya. Dia bilang akan memiskinkan koruptor, faktanya sekarang malah belain koruptor. Gimana jadinya kalau Anies Baswedan terpilih
jadi presiden ya. Mungkin nggak seperti sekarang ini. Di zamannya Pak Prabowo udah banyak itu terbongkar kasus-kasus korupsi ya, yang gede-gede lagi itu. Hah? Nah, silahkan ketik komentarkan di kolom komentar terkait video kita kali ini. Dan jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki, grup WhatsApp, grup Facebook, dan lain-lainnya itu, agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini ya. Saya Akbar JK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.